الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Teman sekalian, Bapak-bapak dan saudara sekalian, yang insyaallah kita sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah atas izin Allah dan rahmatnya kita bisa hadir bersama-sama di masjid kita ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu dan senantiasa menerima segala amal ibadah kita. Salawat dan salam semoga Allah tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga beliau dan para sahabatnya, dan insyaallah umatnya yang istiqamah dengan Islam. Bapak sekalian, kita akan teruskan kajiannya, ya. Kajian masih seputar akhlak bermasyarakat, ya. Di dalam Islam, sama-sama kita ketahui bahwa ya, mengarahkan atau mengajarkan kita tentang kehidupan, bagaimana hidup yang sebenarnya di dunia ini dengan segala macam aktivitas kita, segala macam kegiatan kita, ya, profesi kita yang berbeda-beda dan seterusnya. Tentu saja aturan itulah yang selalu bersandar kepada nilai-nilai Islam, ya, sebab pengamalan Islam itu tidak pada satu waktu tertentu, tidak pada satu kondisi tertentu, tempat tertentu, tapi dimanapun kita mencoba, ya, berupaya sama-sama untuk selalu membawa nilai-nilainya dalam semua aktivitas. Seperti Rasulullah mengatakan secara umum, ittaqillah haitsu ma kunta. Itu sandarannya, ya, bertakwalah dimanapun kamu berada. Artinya nilai Islam itu kita bawa dalam semua aktivitas, tidak hanya pada hal-hal tertentu saja atau musim-musim tertentu, ya. Di kalimat bertakwalah dimanapun kamu berada, artinya Islam itu nampak terus gitu dalam hidup kita. Jangan Islam misalnya di masjid, acara-acara yang kita lihat di hari-hari kita, tapi tidak dibawa Islamnya. Artinya ya di masjid, di rumah, di mana saja, di kantor, di kendaraan, ya, itu bisa kita bawa. Itu yang kadang-kadang kita lihat contoh masyarakat misalnya. Kalau di masjid ya nggak usah ditanya lagi kedisiplinannya, kan kita berdoa sama-sama, sholat dan seterusnya, kita talim tilawah. Nah biasanya di luar masjid itu berbeda. Itu yang dimaksudkan oleh hadis tadi itu, bertakwalah dimanapun kamu berada. Enggak di dalam, enggak di luar. Kita upaya itu, usaha kita seperti itulah. Nah, dalam masyarakat kita, bagaimana pokok bahasan kita masih tentang masyarakat, bagaimana Islam mengajarkan bermasyarakat, tentu saja kita harus pakai, ya, bagaimana hubungan baik dengan masyarakat, hak-hak masyarakat, cara kita berkomunikasi, berinteraksi di masyarakat yang sangat heterogen, sangat majmuk, sangat beragam. Kalau masyarakatnya satu warna misalnya, itu pun masih bermasalah. Atau masyarakat semua muslim semua, itu masih juga bermasalah. Apalagi kemajemukannya
keragamannya antar agama-agama, paham-paham, tingkat pendidikan berbeda. Nah itu status sosial berbeda. Itu juga justru disitulah tempat Islam mengajarkan bagaimana bisa kita tampil dengan wajah Islam, komunikasinya benar-benar kita pelihara dengan baik. Masalah bermasyarakat tentu saja tidak mengenal, ya tidak lo berdasarkan kepada yang kita gauli, yang kita sapa, yang kita ajak bicara tidak harus sama Muslim. Namanya anggota masyarakat ya kita sapa semua. Maka di dalam Islam itu ada namanya hakul muslim alal muslim. Ya untuk Muslim saja ada khamsun, ada situn. Kalau kita berjumpa ucapan salam dan seterusnya, nah itu contoh. Tapi juga diajarkan juga hal yang lain kalau ketemu orang-orang yang bukan Islam misalnya, kan diajarkan juga. Kalau masalah kita memang dianjurkan kalau ketemu pertama ya salam. Salam itu dipindahkan juga oleh Quran, misalnya di surat An-Nisa disebutkan kalimatnya wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, salam balaslah dengan yang lebih baik atau setimpal. Nah, jadi itulah perkenalan pertama salam. Ya, dan itu sudah kita lakukan dalam hidup kita hari-hari. Nah, talim-talim begini Bapak-bapak sekalian itu mengingatkan saja. Karena udah sering dibahas. Ya, kalau menurut saya tuh talim itu pengulangan ayat. Pengulangan hadis walaupun temanya berbeda, bisa hadis sama, ayatnya sama, banyak pengulangan. Ya. Karena itu sebelum tambah memantapkan, tambah memperkuat pemahaman kita. Kita bicara hal-hal yang sama, temanya berbeda, tapi ayatnya kadang saling mengait satu sama lain. Itu yang perlu dipahami. Bab saya pernah ditanya, kenapa Mbak diulang ayatnya? Kemudian dibahas. Memang temanya beda, ayatnya masuk situ. Seperti itu. Jadi kalau masalah salam pertama yaitu di masyarakat juga setelah kita salam itu kata Rasulullah kalau mau menumbuhkan kasih sayang, afsus salam, tebarkan salam. Nah, salam kita khas Islam, nggak boleh pakai salam orang lain. Nah, kita nih doanya berkembang salam agama lain. Kalau yang pidato semua salam agama dibawa. Kita diajarkan bunyi salam kita assalamualaikum minimal warahmatullahi wabarakatuh. Kan nggak ada salam lain. Kita nggak perlu bilang salam orang lain itu salam kebajikan, shalom, apalagi itu. Ya semua agama dah di bawah-bawah itu dihafal nih. Kalau pejabat ngomong itu banyak salam. Ya semua agama. Kalau 6 salam. Itu kan doa. Doa. Nah, kita tidak boleh membaca doa salam sebagai doa orang lain. Itu bagian dari tasyabuh namanya. Tasyabuh itu artinya menyerupai. Kata Rasulullah, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru menyerupai kaum tertentu, dia termasuk golongan itu. Fahuwa minhum. Itu. Kalau shalom, nah itu kita orang kafir. Jadi menyerupai, meniru, ya, tasyabbuh itu meniru, menyerupai. Fahuwa minhum kata Nabi. Maka dia sama dengan golongan itu. Nah, itu yang mesti kita perhatikan. Jadi itu wassalam ya itu sudah diajar. Ya seperti itu. Itu yang dalam masyarakat itu. Ya kalau saya mengunjungi orang-orang sakit, misalnya, ya kita kunjungi di ayatnya seperti itu. Kalau ada saudara yang sakit, saya nggak baca hadisnya. Kemudian kalau ada yang meninggal jenazah punya kesempatan kita iringi sampai pemakaman. Kalau diundang kita datang. Nah itu kan masyarakat. Ya. Nah, kalau undangan-undangan itu kan banyak model itu. Ada undangan walimatul safar, walimatul khitan, ya, walimatul akikah, walimatul urs. Nah, itu istilahnya. Undangan yang mana yang menurut Nabi yang harus wajib diikuti. Tidak semua undangan. Nah, kita kan ya tergantung itu. Kalau inti silaturahim ya biasanya diikutin.
Tapi kalau undangan yang wajib dibuat itu tanpa, kalau nggak ada unsur, ya walimatul urus, pernikahan. Itu bukan sunnah lagi, wajib. Seperti itu. Kalau yang lain diundang acara lain, ya kalau kita punya waktu ya hadir. Kalau mau arti tidak wajib. Sekarang kan musim haji walimatul safar, kan walimatul khitan, walimatul akikah. Itu istilahnya seperti itu. Tapi yang dalam hadis yang sahih ya yang walimatul urus ya. Iza du'iya ahadukum ila walimatin falyatiha, muttafaqun alaih. Yang itu ulama. Apabila seorang di antara kamu diundang menghadiri pernikahan atau waliman, maka hadirilah gitu. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Nah, itu anunya. Jadi tapi itu punya kasus juga. Kalau nggak diundang datang tidak. Tapi teman saya tuh nggak ngundang. Kalau menurut hadis nggak diundang ya nggak datang. Kalau para Rasulullah itu pernah terjadi acara walimah, ya. Nabi datang kena diundang, mau yang lain tidak. Kata Rasulullah, diundang tidak? Oh tidak, oh enggak, jangan hadir. Itu mungkin situasinya. Misalnya kalau undangan jadi 50, datang 100, undangan 50 datang 100, babak belur yang undang. Ya kan? Mungkin itu alasan lain. Tapi Nabi kalau nggak diundang jangan datang. Kalau diundang wajib datang, kecuali usul syar'i. Nah itu masyarakat seperti itu. Tentu saja itulah kehidupan hari-hari kita di masyarakat. Cuman kita masalah walimah ini banyak masalah juga. Banyak hadis bicara tuh acara walimah itulah yang dipermasalahkan. Ya. Sampai ada hadis saya lupa tuh hadisnya itu. Makan yang paling buruk tempat walimah. Nah, tergantung itu. Biasanya banyak mubazirnya makanan. Ya. Kita juga kalau makan kan jarang bersih piring. Ada sisanya banyak, itu mubazir, kan dilarang mubazir itu. Kalau nasi di mana-mana berantakan, nah itu. Atau yang diundang oleh itu tuh ya makannya orang-orang yang senang makan enak, ya kan? Itu kan hadisnya seperti itu. Jadi kemudian orang miskin, orang fakir nggak diundang, kan? Nah, kemudian walimah itu mengundang orang-orang yang dikenal, orang yang punya. Lalu kita tradisinya kita bawa amplop. Kalau nggak bawa nggak enak lah, ya kan? Bapak kalau datang undangan bawa amplop atau tidak? Amplopnya ada duitnya gitu maksudnya, kan? Itu kalau kita nggak bawa, ya bagaimana? Tradisi. Nah itu tidak, dalam Islam tidak ada itu. Orang pesta itu mengundang kita untuk menyaksikan pernikahannya. Dia berkorban, kasih makan, kasih minum. Kita datang mengucapkan doa saja agar dia selamat, dapat rumah tangga yang mawaddah warahmah, sakinah mawaddah warahmah, yang islami, ya. Bahagia dunia akhirat, dia didoakan agar keselamatan rumah tangganya. Nah, itu tradisi itu. Coba kalau dalam sehari sampai 5 undangan tuh, kita datangin semua kalau mampu. Tapi kan harus bawa duit. Itu tradisinya. Dihilangkan susah itu. Itu anunya tradisi. Sampai ada beberapa tempat dibisniskan itu. Ada yang 2 malam. Sabtu Ahad 2 malam. Sampai modalnya kembali. Jadi dibisniskan tuh walimah itu. Walaupun itu maka perintah Rasulullah harus ada walimah. Kapan dimulainya kasusnya bin Auf, Abu Nur bin Auf. Bin Auf itu ketika datang di Madinah, dia kan nggak bawa apa-apa, hanya pakaian di badan saja hijrahnya, ya kan? Pakaian di badan. Lalu sahabat-sahabat lain menawarkan, yang ansor-ansor Madinah itu menawarkan usaha, menawarkan tempat tinggal, menawarkan kebun, ya, menawarkan hewan, macam-macam, ambil mau mana, sampai menawarkan istri.
karena lebih dari satu. Saya bisa ceritakan kamu ini. Itu kepada Abdurrahman bin Auf. Dan dia nolak semuanya. Lalu dia jadi buruh di kali, dia mah di pasar. Nah, itu sejarahnya. Lama-lama dia menjadi orang kaya. Jadi buruh di pasar, angkat barang, orang segala macam, bantu. Tiba-tiba dia nikah. Itu nggak ada yang tahu itu. Rasulullah SAW itu baru tahu perintah walimah itu dari Abdurrahman bin Auf. Mencium aroma minyak wangi. Di sana kalau nikah itu ada minyak wangi khas. Wah, habis nikah nih. Khas habis nikah. Panggil. Aroma minyak yang dicium Nabi tanya, kamu habis pernikahan? Ya Rasulullah. Itu keluar hadis Nabi. Disuruh walimah, aulim walau bisyatin, kata Rasulullah. Adakan walimah walaupun seekor kambing. Adakan walimah walau seekor kambing. Aulim walau bisyatin. Adakan walimah walaupun seekor kambing. Itu perintah. Jadi nikah itu nggak boleh diam-diam. Ya, diam-diam nikah. Harus diumumkan tetangga ke masyarakat. Nah, kalau jalan berdua kan kelihatan sudah nikah kemarin. Maka disaksikan. Jadi kita menyaksikan pernikahan itu, bukan wajib hadir. Itulah awal walimah itu. Perintahnya adakan walimah resepsi untuk kita walaupun seekor kambing. Artinya boleh pesta ukur kemampuan. Jangan berlebihan. Nah, kita kalau orang besar pesta kan miliaran tuh. Wah. Ya. Orang yang hadir juga orang-orang besar. Orang-orang yang memang udah makan enak. Itu kondisi seperti itu, Pak. Jadi walimah ini harus dihadiri undangan yang wajib itu. Kalau yang lain nggak wajib. Kalau saya diundang acara sehitan nggak hadir nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau hadir ya bagus lah. Inilah silaturahim aja. Tapi hukumnya maksudnya itu. Yang wajib itu hanya walimatul urus pernikahan saja. Nah itu yang mesti dipahami, itu masyarakat seperti itu. Jadi itu bagian dari saling menghormati, menghargai, mendoakan. Ini anunya. Nah, cuman tradisinya banyak yang mesti dirombak itu. Sekaligus dijelaskan. Acara pernikahan itu kadang-kadang banyak melanggar syariat. Belum mandi 7 kembang. Mandi apa namanya itu? Mandi pengantin apa namanya Pak? Sebelum nikah itu ada mandi itu loh. Hah? Saya pernah diundang saya ulang di BSD itu. Saya nggak tahu. Undang ceramah di rumah orang mau nikah. Yang acara acara siraman. Nah, mandi itu mandi itu. Saya belum ceramah tuh mandi setelah baru. Jadi itu kan ya mas sama ibu-ibu yang hadir, tapi dibikin video itu pakai buka-buka aurat tuh. Itu kan dimandiin macam-macam. Nah, itu namanya siraman. Disuruh ceramah. Saya pernah jelaskan di sini, bisa jelaskan begini. Jadi ada 7 kendi. Ini air Bengawan Solo diambil, ini air sungai ini air laut ini. Dijelaskan tuh 7. Nah tolong didoakan dengan 7 macam air ini agar putri saya, kata bapaknya, rumah tangganya lestari. Udah, saya ceramah tentang Islam, saya singgung bilang kenapa ini kombinasi adat, maaf ya Pak ya, adat daerah, dia orang Jawa, adat suku saya, agamanya dan tradisi dipadukan kemudian itu Pak Ustadz didoakan. Saya doa biasa aja, nggak ada kata-kata ya kemudian dengan siraman 7 air itu gini-gini, itu doanya ditegur. Kok nggak didoain berkat air ini? Oh udah masuk tadi Pak, tadi bahasa Arab Pak. Oh ya ada gitu. Jadi itu anunya tadi. Nah itu banyak pelanggaran pertama sih. Belum lagi acara-acara pas pernikahannya. Itu macam-macam itu.
injak telur lah, pakai sawairin lah apa zaman tuh. Itu jalannya aja diatur tuh kalau masuk yang tradisi. Duduk aja situ, nggak usah pakai jalan begini, pegang, stop dulu, ini dulu. Nah itu kan. Nah itu yang kita tuh bikin tradisi sendiri. Yang Islam tidak mengajarkan memperbaiki itu gitu. Jadi Bapak Ibu jangan mengatakan Islam disesuaikan dengan kondisi, bukan. Kondisi ikut Islam itu loh. Jangan dibalik ya. Jangan Islam sesuai kondisi lah Pak. Ada begini jadi nggak boleh, maka Islam nggak boleh begini, kondisi begini. Nggak bisa. Jangan Islam dikalahkan dengan adat. Kalau pertama dirombak tuh. Islam datang merombak situasi jahiliyah. Itu datangnya. Jangan disesuaikan. Kan banyak teman-teman saya dai juga bilang, Pak kita harus dakwah kultural Pak. Ya, sesuai dengan tradisi. Jangan sembarangan masuk Islam ke situ. Harus tradisinya. Kita merombak tradisi. Kalau tradisi yang sesuai dengan Islam dipertahankan. Kalau berlawan ya dirombak, dibenarkan. Itulah dakwah itu maksudnya. Ya. Kan dakwah itu jelas itu. Ya, apa kata Rasulullah itu dalam ayat ini bagaimana tuh? Merombak situasi, merubah situasi. Ya. Nah. Dengan ini apa? Yakhruju minan ayatnya itu surat Ibrahim Alif Lam Ra. Nah, kitabun anzalnahu ilaika. Nah, Quran ini Muhammad diturunkan kepadamu yurji minaz zulumati ilan nur, agar kamu merubah manusia dari gelap kepada terang, dari jahiliyah kepada Islam. Perubahan, itu perubahan. Itu ya dulu ya. Jadi jangan di masyarakat kita ini hidup bermasyarakat. Kita wajah Islam tampilkanlah. Kalau masih punya anak gadis, anak apa mau nikah, ya sesuai dengan Islam. Sudah akad nikah sudah, mau ada khutbah nikahnya jelas. Ada perkawinan dibolehkan, ada perkawinan. Sudah, ini kadang lama. Di depan umum suruh sungkem ya. Cium kaki dulu, cium kalau dipandu oleh acaranya, itu kan dibikin-bikin itu. Masa depan umum baru mendingin, bahwa ibu bapak pernah begini dulu, suruh nangis. Jadi itu ada-ada aja itu. Kan sudah izin sebelum nikah, kenapa mesti di situ bilang lagi? Ya, itu anunya, nggak ada dalam Islam tuh. Itu adat itu. Depan umum suruh cium ibu, lama itu nunggunya. Gantian. Itu tambahan. Nah itu menurut saya itu. Jadi yang begitu itu nggak sesuai dengan syariat kalau menurut saya. Itu maka kita harus memurnikan itu Pak, meluruskan. Itu loh. Nah kita kan butuh ittaqillah sumakunta tadi. Nah jadi tradisi itu masih dibawa Pak dalam acara-acara kita. Sengaja saya bahas dulu karena memang begitu undangan walimah ini banyak masalah di kita. Belum lagi suara musik nih. Kita datang ini, duduk, nggak bisa ngomong, nggak kedengeran suara kita. Misalnya istri saya ngomong bahwa begini, nggak ada kedengeran musik. Lagi ramai soal musik sekarang lagi, digoreng terus musiknya Adi Hidayat sama lain-lain. Nggak belum selesai, masih aja. Itu buang energi. Kalau sudah haram sudah, kalau mau dibilang halal sudah, ini nggak usah didebatkan gitu loh, kan pendapat itu, ya pendapat. Masa mau harus sama, dipaksakan harus begini, nggak bisa juga. Dijelaskan hukumnya begini, sudah selesai. Kan ulama beda pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak, itulah fikih. Jangan terjebak itu juga. Habis ini, tidak disikat terus. Sekelas dia hanya salah ngomong dikit aja. Nah, asyura itu syair dan musik, cuma itu doang. Wah ramai. Orang ketiga tepuk tangan itu. Dan hebatnya yang menyerang itu termasuk Syiah. Nah, termasuk yang mengatakan teman-teman kita yang sunnah-sunnah itu. Jadi terlalu berlebihan menyerang. Muhammadiyah pun diserang karena dia kader Muhammadiyah. Jadi itu pencambelan. Jadi itu kita harus mikir juga. Kalau apa sudah tenang dengan Quran, dengan musik nggak enak memang. Udah bergantung, kencang lagi. Belum pakai organ tunggal, belum goyang-goyangnya. Kita aja juga.
Yang begitu-begitu itu, nah itu luruskan Ustaz. Jadi masyarakat tuh kena kemajemukannya begitu. Kita mau ngapain? Tapi kalau kita mengadakan acara sebagai muslim sudah tahu paham, janganlah pakai musik, pakai dangdut, juga joget depan kita. Undangan datang orang-orang soleh, ada ustaz, ada kiai datang, joget situ. Kita ngomong juga nggak kedengeran itu, kayak musiknya keras. Terus musik itu nggak bisa selesai pak hukumnya, tetap aja beda pendapat. Nah kita harus menghormati juga, jangan debat-debat gitu. Cuma kita sesuaikan. Tapi kalau kita mengadakan nggak usah pakai seperti itu kencang-kencang begitu, kan bisa. Yang lain-lain misalnya kalau mau ya lagu-lagu Islami, nggak usah pakai musik. Kan kita udah bagus sekarang sebenarnya setel. Tentang tauhid, tentang satu rahim, ada tentang bakti pada orang tua, lagu-lagu yang begitu yang mungkin bisa ditolerir. Karena ada contoh juga ketika Aisyah itu pakai gendang, pakai rebana depan orang nikah, Abu Bakar marah bapaknya. Aisyah, hormati Rasulullah. Kenapa kau pakai rebana ini? Kata Nabi, biarkan dia menghibur. Nah, persoalan sekarang tuh lagunya apa, alatnya apa, itu diperdebatkan. Kalau masalah itu, pakai apa rebananya, kulit apa, syairnya apa, nah, itu situ. Itu bahkan negor anaknya. Dia bilang biarkan dia menghibur. Itu sahih itu. Nah, ini yang diperdebatkan alat musiknya, syairnya apa. Tadi kan kalau udah berdangdut tuh, itu mah lagunya goyang sana goyang sini tuh. Ya, itu debatnya ulama di situ. Boleh tidak, boleh tidak. MUI sendiri turun tangan kemarin. Sudahlah. Karena itu beda pendapat. MUI, kalau MUI kita hargailah MUI. MUI kalau bikin fatwa itu Bapak harus tahu sampai keluar keringat. MUI itu. Keluar keringat, basah bajunya. Ratusan kitab dibaca baru fatwa keluar. Itu anunya. Itu cerita bagian fatwanya. Nah, Dewan Dakwah itu ada yang mewakili bidang fatwanya, hadir di situ. Dia cerita kalau bikin fatwa, masya Allah, sampai keluar keringat, debat, sekian kitab. Nah, jadi nggak mudah juga. Haramnya Syiah itu MUI, haramnya Ahmadiyah MUI, haramnya LDI MUI, jelas dalilnya. Itu anunya. Tentang musik diperdebatkan. Itu anunya. Nah ini kita Jadi Bapak sekalian seperti itu ya. Kembali kepada pokok bahasan bahwa Walatul Urus itu ya dihadiri kalau tidak berhalangan. Asal awalnya seperti itu. Jadi kita cari awalnya. Abdurrahman bin Auf ulimul bisyatin tadi ya, adakan walimah walaupun seekor kambing itu ngundang. Itu anunya. Sama dengan asal usulnya takziah juga Bapak harus tahu juga. Kapan takziah kematian diadakan? Di Madinah juga, di Mekah belum ada. Ketika seorang Ja'far meninggal di perang Uhud. Apa kata Rasulullah? Pulang sebagian. Beritahu keluarganya Ja'far ini bahwa dia meninggal di medan perang. Tetangi, santuni dia, kasih apa, hiburan ke sana. Jadi menghibur. Datang menghibur yang kena musibah itu gitu loh. Itu awalnya. Yang bawalah macam-macam kepada keluarga Ja'far. Di situ awal ceritanya. Enggak ada cerita lain. Awal takziah di pindah Nabi. Datangin keluarganya, hibur, doakan, suruh sabar, bawa sesuatu yang menyenangkan. Itu aja. Sebatas itu. Tapi ada hadis Nabi, 3 hari jangan lebih menangisnya di atas 3 hari. Cukup 3 hari menangis, cukup. Hari berikutnya gembira lagi. Itu aja. Jadi kita kalau kata itu pun perdebatan sampai sekarang nggak selesai juga. Nah itu masalah khilafiyah. Itu di masyarakat ada semua. Ya, mau berapa lama terserah. Nah, itu kan pendapat. Karena kalau kita bolak-balik nggak selesai. Tetap aja bagus kan, walaupun tidak ada panduannya. Itu masyarakat ya, nggak sampai sini karena bermasyarakat ini, ya bermasyarakat seperti itu. Ya kita harus adakan di masyarakat.
Kemudian dia ada toleransi beragama, sebutnya. Di masyarakat itu ada bermacam-macam agama. Ya. Di gang saya hanya 3, Islam, Kristen, Hindu. Coba. Nah itu Hindu. Hindu apa Buddha sebelah saya. Waktu meninggal suaminya dibakar, ada debunya, abunya sebelah saya. Hindu apa Buddha itu? Apa itu? Bakar. Dia bilang ini debunya disimpan sama dia. Separuh ada yang dibuang ini. Debu suami saya pembakaran. Nah, kalau sebelah sini Kristen. Jadi 3 tuh. Mau ada yang seperti itu. Ada juga Konghucu yang tiap ini dia main lidi. Nah, kita kan enggak boleh tegur. Nah, gini. Main lidi dibakar. Nah, kan depan saya terus sebelah sini. Tapi hidup kita tetap. Nah itu ya masyarakat toleransi beragama ya. Kalau dia datang hari apa itu, yang Konghucu itu apa namanya? Imlek. Itu tetangga-tetangga datang dapat ini yang merah tuh. Bagi dia. Bagi. Nah kalau saya nggak datang misalnya, tapi waktu Lebaran dia datang. Nah kadang di situ pertimbangan. Dia waktu Lebaran dia datang. Ya kita enggak, ya agama enggak boleh. Enggak boleh. Sampai ada juga orang Kristen itu ketika Lebaran datang-datang, pas dia Natal saya enggak datang. Enggak negor lagi sampai sekarang. Nah itu masyarakat. Toleransi beragama ini bukan kita mengikuti, ya, atau toleransi beragama, bukan mengikuti. Sudah ada ininya untuk yang beda agama, ya kita hanya menghormati saja. Tidak membenarkan kebenarannya. Jadi membenarkan adanya macam-macam agama. Toleransi itu bukan mengikuti tapi saling menjaga, jangan mengganggu. Nah, maka itulah kenapa Rasulullah itu mengunci toleransi itu dengan ayat Al-Kafirun. Cuma dulu itu. Bapak sudah hafal kan? Asbabun nuzul kafirun itu sudah tahu. Itu toleransi yang jelas. Ya. Berapa tokoh Quraisy datang pada Rasulullah meminta bergantian menyembah Tuhan setahun. Boleh dikoreksi kalau salah, Pak Pasrun. Setahun. Kami besok sembah Tuhan kamu, besok lusa lagi kamu sembah Tuhan kami. Gantian untuk menjaga kebersamaan, keutuhan, harmonisasi, toleransi. Tokoh Quraisy datang pada Rasulullah. Nabi belum jawab itu. Jawabannya Al-Kafirun turun. Itu jawabannya. Itulah toleransi. Dikunci kalimat akhir lakum dinukum waliyadin. Dipanggil dulu ya Al-Kafirun. Dan turun. Jadi tetap orang kafir dipanggil wahai orang-orang kafir. Kami tidak menyembah yang pangkong sembah. Kamu juga tidak menyembah apa yang kami sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagi anda agama anda, bagiku agamaku. Nah itu namanya. Di situ toleransi namanya, tidak saling mengganggu, bukan ngikut. Nah, sekarang seru demi toleransi, moderasi, KUA digabung sekarang rencananya. Di situ nikah orang Islam memang khas kita, orang Hindu, orang Buddha, Katolik, Protestan. Nah, itu ide Yakut Menteri Agama sekarang. Tahu kan Menteri Agama sekarang? Kenapa? Menteri Agama ini kenal? Masa apa nggak kenal? Itu idenya. KUA itu nikah semua agama. Idenya. MUI masih protes itu. Toleransi. Ini salah kaprah. Ya. Sekarang di Pare-Pare gitu juga. 2 orang petugas haji Kristen. Rame lagi. Itu mengurus jemaah haji Kristen lagi. Yang aneh-aneh gitu loh Pak. Dasar toleransi juga bilangnya. Toleransi, moderasi agama. Kok bisa Kristen ngurus haji gitu loh. Tapi Pare-Pare ya. Kemenak Pare-Pare sih. Itu kan pusat yang menentukan. Aneh-aneh. Ini pola pikir pejabat kita ini. Pejabat ngaku muslim nggak ngerti Islam gitu loh. Itu beratnya tuh. Termasuk Menteri Agama itu nggak ngerti Islam. Islam itu pendatang dari Arab.
Begitu ngomongnya. Bukan agama tradisi kita, bukan. Itu si Yakut. Saking otaknya udah nggak beres. Itu anunya. Oh boleh Kristen ngatur haji. Kan itu menteri agama-agama. Bukan menteri agama Islam saja. Yang ngantor situ semua agama ngantor Pak. Ada bimas masing-masing. Bimas Islam, bimas Hindu, bimas ada. Saya waktu naik ke lantai 5 di lift tuh pakai salib, pakai apa? Oh, baru tahu ternyata kantor agama itu semua agama ngantor di situ ada bimas masing-masing. Tapi sejarah Departemen Agama itu adalah tanda kutip Islam, Departemen Agama Islam berdirinya itu. Jangan lupa itu sejarahnya. Kita harus belajar sejarah juga biar kita nggak salah kaprah gitu Bapak, nggak salah memberi komentar itu seperti itu. Jadi toleransi dalam masyarakat ini tidak harus mengikuti toleransi ikut Natal, ikut Nyepi, ikut Imlek, ikut ini. Nah, enggak juga begitu. Tidak mengganggu. Bisa ke gereja silakan, mengambil silakan, menata silakan. Kita juga begitu, tidak ganggu. So kalau mengunjungi itu ya urusan kita datangin urusan mereka. Itu anunya. Ini mesti kita pahami. Itu kunci dengan Al-Kafirun. Jadi jangan sampai kita seperti itu karena sudah dibahas itu masalah agama tidak boleh dicampur aduk. Ya. Tidak boleh. Nah kita juga memaksa orang untuk ikut kita sebab dalilnya kalimat yang la ikraha fid din itu tidak boleh paksa dalam din itu masuk mengikuti. Ya, bukan kita Bapak nih ajak ngaji. Ayo ngaji. Baca ayat itu salah. Ya. Jangan masa-masa dong. La ikraha fid din, enggak bisa. Nah, itu saran salah. Itu ya. Jadi mesti dipahami dulu bahwa hidup bermasyarakat itu dengan segala macam faham, aliran, profesi, ya, status sosial itu berbeda-beda. Nah, Islam harus tampil. Ya. Itulah ummatan wasatan itu bukan wasatiyah terus moderat. Kalau saya memahami itu beda pendapat. Tampil sebagai orang yang mengatur di tengah-tengah. Ummatan wasatan. Atau kuntum khairu ummah. Tampil mengatur masyarakat. Seorang muslim itu Bapak yang saya hormati tidak boleh bikin masalah di masyarakat yang membuat orang tuh kacau. Tapi kita menyelesaikan masalah. Itu dulu Bapak pahami nih. Ini kan tentang masyarakat ini penting dipahami. Kemajemukan itu, keragaman itu kita harus mampu mewarnai dengan perilaku sendiri. Itu dulu. Jangan diwarnai dengan keyakinan agama lain itu loh maksudnya. Itu penting itu, pahami. Ya. Jangan juga bikin masalah-masalah di masyarakat. Dan tugas kita menyelesaikan masalah. Itu anu. Nah, ini yang penting. Saya pernah tegur juga beberapa dai. Mohon maaf ya. Di kompleks saya itu ada sih yang terlalu fanatik kepada paham sendiri. Sedangkan kita beragam jamaahnya, ada keberagaman paham. Dia masih ngutik-ngutik yang sifatnya ikhtilaf. Itu enggak perlu. Kita sudah jalan saling menghormati. Nah, jadi Bapak sekalian saya hormati bahwa kita ini ya hidup bermasyarakat dengan kemajemukan itu. Keberagaman profesi, saya ulang ya. Profesi, status sosial, nah itu berbeda. Kita sudah diajarkan oleh Islam itu. Bagaimana menghadapi itu dengan Al-Hujurat 13. Ya kan? Apa itu? Ya ayuhan nas in halakum min dzakarin wa unsa lita'arafu naqrakum min la taqakum dan seterusnya. Itu anunya. Ini qabaila wa syu'uban wa qabaila dijadikan manusia laki perempuan dengan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Sesuatunya bermacam-macam warna maksudnya. Syu'uban wa qabaila lita'arafu untuk saling mengenal, menghormati, saling menegur, menyapa. Ini udah diajar oleh Islam itu. Di situ kan dia bilang ya Yohanes manusia laki perempuan. Kan? Sifatnya universal, umum. Ayat ini enggak bilang ya walladzina amanu enggak. Tapi Yohanes.
Allah menciptakan laki perempuan, ya, dengan bersuku-suku, bermacam-macam, kabilah-kabilah, ya. Itu Allah ciptakan li ta'arafu itu untuk saling mengenal, saling menegur, saling menyapa, saling menolong. Itu sifatnya umum. Kata li ta'arafu itu mengenal, menolong, menegur, menyapa, ya, membantu. Itu anunya. Membereskan apa yang kurang beres. Baru disambung inna akramakum inna atqakum. Yang paling mulia, yang paling takwa. Nah, situ. Jadi ukuran mulia tidaknya orang masyarakat itu jangan diukur dengan pangkat, paham ya? Dengan posisi, dengan jabatan, dengan popularitas. Enggak diukur. Atqakum, pakai kata atqakum sin tafdil yang paling mulia. Berarti paling mulia, paling takwa. Kata paling, lebih. Akramakum indallahi atqakum, pakai tafdil, lebih mulia, lebih takwa, paling mulia, paling takwa. Berarti ada yang biasa-biasa aja. Kita termasuk enggak yang atqakum? Belum tentu paling mulia, paling takwa. Itu dulu, ya. Maka dalam masyarakat itu, Bapak-bapak sekalian, harus sering muhasabah. Jangan semua sibuk ngeritik orang lain gitu loh. Kita yang paling bagus itu membenahi kekurangan diri. Saya masuk enggak orang yang mencapai ketakwaan? Kan hidup ini sarannya itu, Pak. Hidup masyarakat itu arahnya inna akramakum atqakum tadi itu menata, menggapai tingkat ketakwaan itu dengan ajaran Islam itu sendiri. Bagaimana menggapai tujuannya? Dalam masyarakat itu enggak lepas dari itu. Ya, nah, yang paling mulia, paling takwa. Jadi dia tuh orang besar, dia pejabat, lalu berlebihan hormatnya. Enggak juga. Saya pernah ibu-ibu ngaji sama saya tuh. Dia mengatakan kalau memberi sesuatu pada orang biasa aja piringnya, tempatnya. Tapi kalau orang yang dianggap orang terhormat, orang ini lebih bagus ininya. Bahwa maksudnya nggak enak sama dia kan Pak Yano. Itu nggak boleh juga, sama saja. Jangan menghormati orang beda status sosial. Mau miskin, mau kaya, mau kopral, mau jenderal sama. Menghormati sama. Muslim, assalamualaikum. Datang ke tukang ojek biasa, datang ke ketua RW, nggak bisa, sama aja. Ketua RW tukang ojek sama. Muslim itu dihormati, bukan status sosialnya. Itu kesalahan paham itu kita itu. Jadi itu bukan ininya. Kita kan salah kadang-kadang datang. Orang pangkat datang berdiri semua. Yang suruh berdiri siapa? Nabi Jibril suruh duduk. Kan gitu. Kita kan gitu kan. Datang berdiri. Kita kan belum pengawalnya duluan. Minggir. Sampai orang mati itu di masjid. Karena si ini mau masuk yang peristiwa Padang, kan kacau itu. Coba, kenapa bisa sampai sebelah itu? Raja Faisal itu nggak ada pengawal, ada malaikat Allah mengawal saya Faisal. Karena dia yakin Allah mengawal, tapi mati di tangan keponakannya. Itu kan, tapi dia yakin. Nah itu nomor. Oh kita kan orang yang kenapa dikawal? Ya merasa salah. Kalau orang benar tuh nggak perlu pengawalan. Saya dengar Erdogan tuh nggak dikawal itu, biasa aja. Datang kemana nggak dikawal itu Pak. Nah kenapa nggak merasa salah? Nggak merasa korup, nggak merasa menipu. Orang yang merasa salah bahwa pengawalan ketat. Karena yang salah. Coba, Bapak kalau merasa benar itu biasa aja. Kalau merasa salah kayak dikejar-kejar orang. Nah, jangan adanya itu prinsipnya dulu. Nah, jadi bermasyarakat seperti itu, yang karena itulah di masyarakat diajarkan bahwa kita li ta'arafu, kenal mengenal, tolong menolong, sapa menyapa, tegur menegur. Enggak disebut agama di situ. Karena Yohanes baru ujungnya ada stressing. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia, yang paling takwa.
yang paling mampu mengamalkan nilai-nilai Islam. Itu anunya. Itu dulu, paham. Saya terang aja Pak ya, masalah masyarakatnya bagi kita kompleks itu beda. Ya, kompleks masalahnya. Kita enggak. Tapi kita inilah tempat penampilan wajah Islam itu di kompleks yang bermacam-macam. Tampilkan, Bapak rasakannya. Karena kita sering mengucapkan Assalamualaikum, Alhamdulillah, Masya Allah. Itu ditiru juga oleh orang kafir. Assalamualaikum Pak Ustaz. Sholat ya? Ya. Dia bilang, Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah Pak. Dia nggak bilang puji Tuhan. Alhamdulillah bilangnya. Karena sering didengar. Itu diwarnai. Sampai saya naik kereta. Ini cerita nih. Pernah cerita dulu. Cinci Cina-Cina itu tegur. Lo nggak hajar kemana lo? Di gereja. Teman kita nikah. Kenapa nggak hajar? Nggak usah hajar. Yang penting doanya. Sakinah mawaddah warahmah. Itu Cinci Cina. Yang penting sakinah mawaddah warahmah. Karena sering didengar. Itu diwarnai walaupun belum berubah secara akidah. Di kalimat Islam itu jangan dirubah oleh kita karena Masya Allah, Alhamdulillah, ya Insya Allah ditiru mau mereka nggak bagus itu melihatkan akhlak. Nah itulah kita arafu itu maksudnya kena mengenal saling menghormati. Nah, kita berupaya mewarnai prinsip kita itu ya ada motonya itu saya lupa asli ya, bahasa Arabnya. Bahwa saya ada di sini, saya eksis. Bukti saya ada di komunitas ini, saya eksis. Tampil wajah Islam. Kalau saya nggak tampil, sama dengan tidak ada. Itu loh. Paham sampai sini ya? Kalau kita nggak mewarnai masyarakat, nggak tampil, sama dengan tidak ada saya di situ. Karena saya ada, saya tampil. Eksis. Bukti ada seorang Muslim tampil. Kalau nggak tampil, mewarnai masyarakat sama dengan tidak ada. Di situ konsep Islam itu. Nah itu bermasyarakat. Nah itu yang perlu kita. Jangan ya kita juga jangan begini ya. Nih, kita ke masjid alim ini, pulang ke rumah. Tapi tidak mau ngomong di masyarakat. Ada perkumpulan tangga, diundang RW harus datang. Ya, rapat RW. Ya. Nah, saya kalau diundang nggak pernah ketinggalan. Nah, datang itu ngomong apa, idenya apa. Pernah diangkat penasihat RW. Nah, ini saya datang aja. Nah, gini-gini itu manfaat. Warning. Yang datang juga ada non muslim juga di situ. Saya dia bilang, kalau tetap aja Assalamualaikum, jangan tambah-tambah. Kita kan nambah juga. Ya. Itu salam sejahtera itu Katolik itu. Salam sejahtera itu. Itu cukup Assalamualaikum. Salam sejahtera buat semuanya. Ngapain saya minta lagi sudah Assalamualaikum just ke bawah semua. Kan? Nah, itu maksudnya. Itu yang jadi itu perlu dipahami oleh kita bermasyarakat ini memang kalau nggak pandai-pandai ya rumit. Hati-hati jangan korbankan akidah di masyarakat. Karena tradisi agama yang ngajak hadir upacara agama yang kita hadir dimutulnya sok toleransi, sok negarawan, sok cendekiawan, wah itu negarawan memang begitu. Walaupun bermusuhan harus akur lagi. Nggak ada itu. Negara Muslim itu nggak boleh akur sama orang curang, nggak boleh, haram hukumnya, nggak boleh. Udah bertarung hak dan batil, tiba-tiba dia nggak ini diajak bergabung nggak boleh. Hukumnya haram. Orang jahat kok curang, kok gabung. Tetap nasihatin, tetap menegur, tetap mendawai, bukan gabung. Talbis namanya itu. Itu salah Pak. Kita dia negarawan memang bagus. Itulah negarawan. Lupakan semuanya, kita rukun lagi, konsolidasi. Apa sih konsolidasi? Dengan siapa konsolidasi? Udah pertengkaran, hak batil kok. Yang hak dibenarkan, yang batil dibenarkan, yang hak dikalahkan. Lalu gabung talbis. Nggak boleh, haram. Keliru kita kan gitu kelirunya. Masyarakat kita memuji orang yang bergabung dengan rezim yang curang, bagus dia. Memang begitu bermasyarakat bernegara. Siapa bilang konteks agama Islam haram hukumnya? Nggak ada itu. Iya kan, Pak Wasrun paham tuh? Jangan gabung.
Diajak jadi menteri, orang jelas jahat kok gabung. Error itu, nggak benar itu. Susah itu Pak. Pertarungan hak batil dimenangkan. Gimana ceritanya? 700 triliun itu MK sudah dapat duit. Jangan main Pak. Sohib datanya. Jadi jangan dirayu orang yang ini. Makanya kalau toko yang didukung benar sampai gabung, nauzubillah min dzalik, hancur deh. Kacau. Banyak contoh ini. Gabung-gabung jadi nggak benar. Memang tuh itu namanya dunia, pangkat nih, kursi ini, nah ini mahal nih. Orang kejar ini Bang. Udah begini. Lupa kita yang dukung, yang pilih udah goyang-goyang begini, kan angkat kaki. Ya kan? Sama juga, kita pilih caleg-caleg kita lupa itu. Akhlaknya buruk, maka nasihatin. Caleg dari sini, nggak nengok-nengok. Sampai habis masa 5 tahun nggak nengok-nengok itu. Oh datang dulu kok, dia udah begini-begini. Enak nggak Pak? Terima. Ini kursi. Ini serius ini. Kita kan jangan salah paham kita. Jangan lagi konsolidasi. Yang penting rukun. Rukun sama orang jahat gimana ceritanya? Tetap kita nasihatin tidak bergabung, jaga jarak. Dakwah jalan terus. Kalau Indonesia oposisi itu wajib ada. Wajib ada. Nggak bisa tidak. Ya kalau semua gabung, apa artinya? Nggak usah ada pemilu, nggak usah. Ngapain? Buat apa pemilu? Gabung sama orang curang. Bego itu mah. Bahasa itu udah keluar bego lagi. Kayak gerung. Dungu itu mah. Buat apa pemilu kalau gabung Pak? Ya Allah. Nggak masuk akal sehat itu. Ya. Buat apa capek-capek? Bikin tenda, bikin TPS, bikin ini kampanye. Itu penuh, itu jis itu penuh sampai luar kita begini-begini. Gabung, error itu Pak. Astagfirullah. Gimana cara berpikir Muslim itu? Ya. Lalu dihimbau konsolidasi, yang penting rukun, lupakan, ya bangun negara. Apaan? Ini apa ya? Kalau apa nggak sependapat boleh saja. Harga diri seorang Muslim itu nggak bisa dimain-mainkan. Sana cari selamat dulu, sana sini. Ini yang dikejar. Sekarang ribut soal posisi. Ada nggak kebagian, ada begini. Nah, itu. Jadi itu banyak. Itu bermasyarakat. Nah, kan? Ini memang ujungnya bernegara ini belum. Saya lompat tadi. Masyarakat ada di ujungnya bernegara. Seperti apa akhlak bernegara. Tapi ini saya campur-campur dulu. Itu banyak kita nggak bisa lepas kemajemukan kita. Nggak bisa. Tetap aja masyarakat. Jadi mohon saya jelaskan kalau masalah agama toleransinya bukan mengikuti, tetap lakukan hukum waliyadin, menghormati, jangan mengganggu acaranya. Kalau orang kafir meninggal, ya kita cukup ikut belasungkawa sampai kemanusiaan, tidak mendoakan. Semoga almarhumnya nggak bisa. Kalau keluarganya boleh Bapak doakan. Sabar aja Pak ya. Kalau istri meninggal, semoga Bapak dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jangan doa yang meninggalnya. Gitu ya. Sabar Bu ya. Kalau anaknya meninggal, kita bilang sabar, mudah-mudahan ibu dapat hidayah Allah. Jangan semoga dia dapat ampunan. Ya nggak bisa. Gimana dia ampuni? Dia menjadi dosanya, khotimah, kalau macam enggak. Yang hidup itu boleh doakan. Semoga Bapak dapat hidayah Allah SWT. Ngomong begitu dia enggak. No. Amin dia bilang kok. Amin dia bilang. Sudah praktikin. Tenang aja Pak. Bapak sabar. Bapak dapat hidayah Allah SWT. Ya terima kasih Pak. Sudah. Itu doanya buat yang hidup. Agar dapat hidayah Allah. Kalau yang mati udah mati kafir, yang ada doa enggak ada lagi untuk doa. Seperti itu itu tentang masyarakat. Masih ada lagi nanti dalam masyarakat itu ada juga tentang muda-mudi di masyarakat. Masyarakat masih panjang. Ada juga muda-mudi. Dan tentang ukhuwah dibahas juga.
Nah, itu terakhir tentang itu bagaimana masyarakat membangun itu. Saya pikir ini dulu kajiannya. Ada pertanyaan silakan. Ya silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya perhatikan kan umat Islam sekarang tuh berkelompok-kelompok Ustaz. Jadi kalau ada statement dari kelompok yang satu kemudian tidak sesuai dengan kelompok yang lain, langsung reaksi, ribut dan selalu berkutat pada hal-hal itu saja Ustaz. Kemudian dalam hal lain malah kalah bersaing dengan orang-orang di luar Islam yang sudah menguasai sains dan teknologi. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada konsep atau metode agar umat Islam bisa melahirkan orang-orang hebat seperti itu, Pak? Ya. Ya, bagus pertanyaannya. Itu realitasnya begitu. Kalau konsep kita ya Quran Sunnah. Fa in tanazza'tum fi syai'in kata Allah. Farduhillahi wa rasul. Itu konsepnya. Kalau muncul masalah, perselisihan, perbedaan, kelompok-kelompok, ya macam-macam yang muncul, kembalikan kepada Allah dan Rasulullah. Nah, tinggal memang di sini teknis di sini. Interpretasinya yang berbeda, cara memproses kembali itu. Jadi fa in tanazza'tum fi syai'in. Kalau muncul masalah di kalangan kalian, perbedaan pendapat, perhatian dan macam-macam tentang sesuatu, farudduhu ila Allah wa Rasul. Awalnya itu tentang pemerintah. Nah, itu kan cocok. Ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulahu amrinkum. Nah, kita suruh taat pada Allah, pada Rasul dan ulil amri minkum, pemimpin di antara kalian. Itu baru masuk kalimat itu. Pemimpin antara kalian itu, antara kita itu hanya ulil amri itu yang atiullah atiur Rasul juga. Kalau dia enggak atiur Rasul, la talib mukhlim fi masil khaliq. Itu. Inna ta'ata fil ma'ruf. Itu aja. Nah, itu jadi kalau solusinya gimana? Ya kita kembalikan kepada Quran dan hadis, menyelesaikannya. Karena firqah-firqah itu juga membahayakan, Mas. Jadi kenapa ada wa'tasimu dan berjamin wala tafarraqu? Ya. Ulama menerjemahkan wajib bersatu dengan tali Allah al-Islam, jangan berfirqah-firqah. Orang melanggar ini berarti melanggar Quran. Nah, itu yang bagaimana pola menjelaskannya kepada yang begitu itu. Kadang-kadang ada juga jawabannya. Masih ngeyel juga. Itu anunya. Tapi kalau tanya solusi ya itu tulisin ayat An-Nisa 59. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Buka Qur'annya, maksudnya buka hadisnya. Buka kasus-kasus sahabat. Bagaimana Nabi mempersatukan yang berpecah belah, yang begini. Kita kan memang begitu. Kalau sudah kayak tadi kan, ini kan belum selesai nih. Menyerang hadiayat, terus diserang. Gara syuara, surat syair dan musik. Itu terus keluar semua. Seru itu sampai dianggap iblis hidayat itu. Itu keberlebihan. Nah itu namanya. Jadi kita juga mesti hati-hati juga. Makanya kalau Bapak ikut-ikut kelompok, ya lihat dulu nih kelompok apa ini, apa ini komunitas apa nih, arahnya kemana. Nah itu jelas juga. Bahwa orang bikin lembaga itu nggak bisa dilarang bikin komunitas ini. Tapi lihat dulu dasarnya juga Al-Maidah ayat 2. Pakai juga ujung Al-Maidah itu. Kalau mau bikin kelompok, paguyuban, itu pakai amal ta'awuni namanya. Amal ta'awuni itu al-birri wa taqwa, untuk kebaikan dan ketakwaan. Kalau bukan untuk itu bahaya. Itu. Mungkin lebih lanjut itu mungkin bisa dijelaskan kasusnya apa, kenapa begini-begini ya. Tetap kembali kepada Quran dan hadis. Itu solusinya. Itu karena hadis sudah jelas itu. Khutbah Nabi di Arafah. 2 masalah, kutinggalkan 2 pedoman Quran hadis. Tidak akan sesat kalau pegang teguh keduanya. Kitabullah wa sunnati. Saya pikir itu Mas. Sementara dulu. Ada lagi silakan. Ya, Pak Ustadz ya. Saya tertarik dengan tadi Ustaz sampaikan menghadiri pernikahan, di mana seseorang kalau memang tidak diundang dalam pernikahan lalu menghadiri,
lalu memakan makanannya, maka makanan itu menjadi haram. Yang saya tanyakan, undangan itu kan begini, terkadang ditujukan kepada namanya bersama istri atau bersama keluarga. Lalu kalau misalkan cuma nama misalkan nama Ustadz di tempat gitu, lalu nggak ada istri, nggak ada keluarga. Nah itu kalau misalkan istrinya ngikut itu gimana Ustadz? Karena nggak disebut istri atau keluarga. Iya. Penjelasannya. Ya. Gimana itu? Di undangan itu ada bapak ibu. Terus nama bapak ibu Ahmad Abdurrahman. Saya bawa istri saya, ada bapak ibunya. Kan bapak ibu Ahmad Abdurrahman. Itu saya dan istri saya. Pernah saya sendiri, loh ibu nggak datang? Loh kan diundang semuanya. Maksudnya dengan ibu. Ditegur oleh punya hajat. Nah, itu udah umumnya begitu. Kalau udah bapak ibu, kan nggak dicoret tuh ibunya. Bapak ibu, Bang Ahmad Abdurrahman di tempat. Ayo mah diundang nih, ada bapak ibunya datang. Dan itu macam-macam, sebatas itu. Tahu kok benar-benar sama sekali nggak diundang. Kalau memang ada undang, nggak diundang sama sekali. Percaya saya anak untuk nyopir. Nah itu nyopir dulu. Ya saya bilang ini anak saya, keluarga saya. Oh silakan. Itu dibilang. Artinya kalau sama sekali tidak ada nama, nggak ada undangan. Kok anak Pak Osrun nikah kemarin ya? Oh nggak ada undangan. Besok acaranya. Tapi saya nggak diundang. Saya nggak akan datang. Tapi itu ada pendapat juga begini. Saya luruskan dulu ya. Sahabat, teman akrab, bisa aja lupa. Kadang saya angkat telepon Pak. Assalamualaikum. Ini kain putranya? Iya Ustaz. Kok nggak? Oh masa sih? Wah tadi ya gini. Datang ya Ustaz. Oh datang Ustaz gini. Sengaja saya bel di Bogor, nggak ngasih tahu. Tapi datang aja saya undang, masya Allah. Nah, nggak apa-apa karena teman akrab sama-sama dai, lupa dia. Bisa juga begitu tegur karena kita merasa teman baik. Tapi kalau sekali kalau nama Bapak Surun kan ibu bapak lalu Ustaz disuruh nama. Sebatas itu masih boleh ditolerir itulah. Tapi kalau sekali tidak ada juga pendapat yang begitu. Bab Nabi contoh seperti itu. Yang mungkin waktu itu undangan cuma 100. Datang Anda jadi 200. Mungkin begitu. Maka kita kalau undang kan, kita berkenan undang 100, kita bikin 200. Nah itu. Memang udah tradisinya begitu Pak Usman. Misalnya begitulah. Ya, gitu. Nggak apa kalau undang Pak Wasrun, nah, Bapak Ibu Wasrun aja. Saya baca dulu, oh ya, berarti ibu yang nggak dicoret, datang aja. Itu dulu jawabannya, Allah alam tuh. Saya pikir itu dulu ya, cukup ya, udah nih. Kita mau mungkin acara masing-masing, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.